menghampiri Tuhan. Kita yakin dan percaya sampai hari ini kita ada di tempat ini, itu karena bukti cinta Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu, amin, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu, amin, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih
tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi nyanyikan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Amin. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu, amin, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Mari letakkan tangan di hati kita. Kau mengukir namaku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku Kau
memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Melukis wajahku di hadapanmu, di hadapanmu, dan mengukir namaku, dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Katakan, kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Mari angkat tangan, katakan, ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hati. Biar hanya musik menyembah Tuhan. Mari bebaskan diri kita. Ini hati kami, Tuhan. Kami menyembah dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mengasihi-Mu. Angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku.
bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita sembah dengan berbahasa roh. Pagi ini Bapa, kami membawa rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan bagi Engkau ya Bapa. Kami bawa pengagungan kami Tuhan. Kami bawa Tuhan rasa hormat kami kepada Engkau Tuhan. Ketika kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Ketika kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah harapan kami satu-satunya Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Firman-Mu berbicara kepada setiap hati kami Tuhan, sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing pada pagi hari ini Tuhan. Sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Engkau yang bekerja di dalam setiap rumah, di jalan, dimanapun hari ini kami menonton live ini Tuhan. Kami minta hadirat-Mu menjamah ke hati kami Tuhan, ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Engkau bekerja ya Roh Kudus, bukan kami yang di sini, melainkan pekerjaan Roh Kudus yang kami nanti-nantikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama hari ini membuka di dalam firman Tuhan di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Ya, judulnya adalah Elia dan janda di Sarfat. Tadi pagi ketika saya bangun, tiba-tiba Tuhan switch apa yang sudah saya persiapkan dengan firman ini. Saya nggak tahu apa maksud Tuhan, tapi saya belajar untuk taat. Dalam waktu yang singkat saya baca demi baca, ayat demi ayat, dan saya tahu ada sebuah pesan firman Tuhan hari ini bagi Bapak Ibu sekalian hari ini yang mendengarkan, tentunya bagi kita hari ini yang melayani. Mari kita baca mulai ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ayat 11,
ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundal kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Sampai di situ dulu kita akan bahas dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Posisinya, kondisinya pada waktu itu Elia lagi dikejar-kejar sama Isabel. Sebelum Tuhan memerintahkan Elia ke Sidon yang saat ini disebut Lebanon, Elia sebelumnya ada di Sungai Kerit. Di sungai itu Elia diberi makan kepada Tuhan. Padahal pada waktu itu terjadi kelaparan dan hujan tidak turun 3,5 tahun. Di Sungai Kerit, Elia diberikan minum dari sungai tersebut dan gagak setiap hari mengirimkan makanan buat Elia. Kemudian ketika di ayat yang ke-9 Tuhan berkata, "Bersiaplah pergi ke Sidon." Mungkin Elia berprasangka Tuhan akan membawa dia kepada seorang janda yang kaya. Seorang janda yang akan memberi dia makan, memberi dia tumpangan, memfasilitasi Elia. Tapi apa yang terjadi? Malah sebaliknya, tidak sesuai dengan harapan Elia. Tapi Elia itu sedang dalam peremukan, karena Sarfat itu artinya adalah tumel, artinya sedang dilebur, sedang diremukan. Sarfat itu adalah tempat ujian, di mana Tuhan bukan hanya mau membangkitkan imannya Elia, tapi Tuhan juga mau memulihkan janda ini yang hendak mati bersama dengan anaknya. Janda yang sudah nggak punya harapan, dia nggak punya apa-apa. Tapi kenapa Tuhan matanya tertuju kepada janda ini? Itu adalah sesuatu hal yang sangat merema di dalam hati saya pagi ini ketika saya mempersiapkannya. Kenapa Tuhan memilih janda ini? Kenapa Tuhan tidak memilih janda yang di Israel? Bahkan di Lukas 4 ayat yang ke-25 sampai ke-26 itu dikatakan, dan aku berkata, ayat 25, "Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri itu. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon." Mata Tuhan tertuju kepada janda ini. Mata Tuhan hari ini juga tertuju kepada Anda yang hari ini sedang give up. Mata Tuhan sedang tertuju kepada Anda yang hari ini sedang kecewa. Tuhan mau membangkitkan kehidupan Anda pagi hari ini. Saya merasakan bagaimana hati Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Hari itu janda itu nggak hidup di tengah-tengah bangsa yang mengenal Tuhan. Hari itu bangsa Sidon adalah bangsa yang mungkin berdoa kepada ilah-ilah lain, kepada Baal-Baal. Tapi mata Tuhan itu tertuju kepada janda ini. Kenapa kok mata Tuhan itu tertuju pada janda ini? Di ayat 12 dikatakan, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup." Artinya janda ini mengenal Tuhan. Dia tahu tentang Tuhannya Allah Israel. Dia mengerti tentang Tuhannya Allah Israel. Mungkin dia hanya tahu, tapi dia belum mengenal dekat, sehingga Tuhan mengirimkan Elia kepada janda ini.
Janda yang tidak punya apa-apa, janda yang bahkan roti pun dia nggak punya, dia cuma punya segenggam tepung. Bahkan minyak pun dia nggak punya banyak, cuma dikatakan sedikit minyak dalam buli-buli. Janda ini tidak punya apa-apa, tapi hari itu Tuhan tuh mau mengajarkan kepada Elia bagaimana Elia itu berjalan semakin hari semakin kuat menghadap Allah di Sion. Bagaimana Tuhan mau mengajarkan Elia di tengah-tengah sesuatu hal sikon yang paling bawah sekalipun, Tuhan bisa membuat sebuah mujizat. Apa yang terjadi mujizatnya? Tentunya mujizat itu nggak bisa terjadi hanya dengan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu membangkitkan iman kita. Hari itu perkataan dari Elia itu membangkitkan janda ini. Janda ini berkata, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Mujizat itu akan terjadi ketika kita ini tidak mementingkan perasaan kita, tidak mementingkan maunya kita, tidak mendikte Tuhan. Tuhan, aku mau segera hutangku di bank ini selesai dengan cara menjual aset di bulan ini. Mujizat itu terjadi bukan karena kita mendikte Tuhan, tapi mujizat terjadi ketika kita tuh mau diremukkan Tuhan, ketika perasaan kita itu mau tunduk di bawah kehendak Tuhan. Karena Sarfat itu adalah tempat peremukan. Hari ini kalau kita belum masuk ke Sarfat, kita masih ragu-ragu. Apakah aku harus masuk ke Sarfat? Kelihatannya masuk ke Sarfat ini tambah jeru, tambah dalam kerugianku, tambah dalam hutangku, tambah dalam hal-hal yang mungkin tidak mengenakkan dalam kehidupanku. Tapi hal ini harus terjadi dalam kehidupan kita orang Kristen, supaya kita mengalami apa yang dialami oleh janda ini. Janda ini akhirnya tidak jadi mati bersama dengan anaknya, malah segala kebutuhannya itu dicukupi dalam sejumlah waktu yang lama. Padahal hari itu ketika dia ketemu sama Elia, itu dikatakan hari yang terakhir. Ternyata hari terakhir bagi engkau itu bukan hari terakhir bagi Tuhan. Itu kabar baiknya, Bapak Ibu sekalian. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Dan harapan itu tidak mengecewakan. Dan harapan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Bukan janji manusia, bukan bahkan perkataan-perkataan orang-orang yang di sekeliling Anda. Tapi janji itu adalah Tuhan sendiri lewat firman-Nya. Pagi ini seberapa kita memiliki persekutuan dengan firman Tuhan yang membangkitkan iman kita, sehingga kita itu bisa taat melakukan kehendak Tuhan. Itu nggak mudah tentunya. Saya tahu itu nggak mudah. Apalagi begitu banyak orang yang sudah dikecewakan dengan kondisi yang bertubi-tubi. Kelihatannya kondisi tidak berubah. Kelihatannya kondisi ini nggak tambah semakin baik. Kelihatannya ekonomi ini semakin kesini kok semakin tidak baik. Terjadi gejolak dan krisis moneter. Ini terjadi juga di zaman Elia dan juga janda ini. Tapi Tuhan buat perbedaan. Tuhan memilih janda yang tidak punya apa-apa. Janda yang bahkan bukan hanya tidak punya apa-apa, tapi dia ditinggal mati sama suaminya. Dan suaminya nggak meninggalkan warisan. Beda dengan janda yang kaya, dia punya warisan, dia bisa menikmati warisan itu, hidup dari lebihnya. Ini janda nggak punya lebih itu. Tapi Tuhan memilih janda ini. Karena janda ini berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Hari ini seberapa kita mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kita agungkan masalah kita atau Tuhan. Yang kita elukan setiap hari, yang kita bawa ke Tuhan, itu hidup kita yang penuh dengan ucapan syukur atau Tuhan ini masalahku. Pagi ini biar terjadi divine shifting di dalam manusia roh kita. Saya berdoa sepanjang perjalanan ke tempat ini, saya berdoa, saya merindukan terjadi shifting, kebangkitan manusia rohani bagi gereja Tuhan. Kalau janda ini yang hidup di tengah-tengah orang yang gak mengenal Tuhan aja bisa ditolong Tuhan, apalagi kita yang disebut anak-anak Allah, apalagi kita yang disebut sudah ditebus oleh Tuhan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan hari ini gak bicara tentang pemenuhan kebutuhan secara fisik aja, tapi lebih-lebih lagi secara manusia rohani. Hari ini perhatikan keadaanmu, bagaimana manusia rohanimu, di mana posisi rohanimu, karena posisi rohani itu menentukan sebuah kemenangan. Secara pribadi, saya mengalami di beberapa bulan ini bagaimana menempatkan diri, terutama posisi rohani ketika saya di dalam peperangan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam ketika kita berperang untuk berdoa buat perintisan gereja lokal. Tuhan mengajarkan kepada saya secara pribadi posisi-posisi strategis. Apa sih posisi strategisnya?
Yang pertama pasti adalah posisi merendahkan diri dengan lutut yang berdoa. Nggak lain daripada itu. Kita lanjutkan baca di ayat yang ke-17 sampai yang terakhir. Kita akan masuk lebih dalam tentang bagaimana posisi rohani kita. Ayat 17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Perhatikan ini, ketika sudah terjadi mujizat, hidupnya baik-baik aja si janda dan Elia, tiba-tiba terjadi gejolak lagi. Kayaknya kok nggak habis-habis ya Tuhan ya. Satu udah selesai, udah kau Tuhan sudah tolong, oh thank you Tuhan, tapi kok terjadi lagi malah lebih parah lagi. Di mana anak satu-satunya tentunya itu pasti orang yang dikasihi, dikatakan tidak ada nafas lagi alias meninggal. Ayat 18, ketika kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Lalu Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar di atasnya dan membaringkan anak itu di tempat tidur. Sampai di situ terlebih dahulu. Sebagai hamba Tuhan, Elia pasti bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa maksudmu? Ketika engkau sudah menolong aku lewat janda ini yang tidak punya apa-apa, dia sudah soro loh Tuhan. Kok sekarang anak satu-satunya engkau ambil? Apa maksudmu Tuhan? Tapi Elia hari itu memilih untuk berdiam diri. Dia tidak berusaha untuk membuat sebuah alasan untuk menjawab janda ini, atau dia berusaha untuk menghibur janda ini dengan kata-kata yang manis. Tapi Elia berdiam diri, artinya ketika dia berdiam, dia sedang bergumul dengan Tuhan. Dia sedang mengumpulkan segenap imannya. Dia sedang merasakan apa yang namanya belas kasihan, kehilangan. Meskipun yang kehilangan bukan Elia, yang kehilangan adalah janda ini. Dan ketika Elia memiliki perasaan belas kasihan dan tentunya iman daripada Tuhan, Elia langsung berkata, berikanlah anakmu itu, tanpa berdebat dengan janda itu. Padahal janda itu sudah marah sama Elia karena dia kehilangan anak satu-satunya. Janda itu benar-benar sedih, bahkan dia mengintimidasi dirinya sendiri. Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku? Hari itu Elia naik ke kamar di atas. Ini ngomong tentang rahasia sebuah doa. Rahasia sebuah doa. Di Matius 6 ayat yang ke-6 dikatakan, mungkin bisa ditampilkan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Elia mulai masuk ke sikap doa. Ini adalah rahasia sebuah doa. Ini adalah rahasia bagaimana yang mati itu dibangkitkan. Saya tidak usah baca selanjutnya, singkat cerita akhirnya anak itu akhirnya bangkit dari yang dikatakan mati. Hari ini apa yang mati dalam kehidupanmu? Seringkali kita nggak memperhatikan apa yang mati di dalam manusia roh kita. Seringkali kita hanya melihat apa yang bisa kelihatan. Seringkali kita merasakan apa yang bisa dirasakan oleh jiwa kita. Itu aja manusia. Tapi hari ini mari kita masuk lebih dalam lagi. Mari kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang memberikan pengharapan tidak mengecewakan itu lewat kehidupan doa. Mari kita masuk. Artinya ketika Elia itu naik ke rumah, di situ ada kamar. Artinya naik ke atas. Mari kita naik ke atas bukan untuk menyombongkan diri, tapi naik ke atas itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan ada di atas. Mari kita meningkatkan kehidupan doa kita setiap hari. Doa bukan karena kita butuh, tapi doa adalah sebuah hubungan. Doa adalah sebuah dialog percakapan kita dengan Tuhan. Doa bukanlah satu arah, tapi doa adalah dua arah. Lewat kehidupan doa yang diubahkan pada pagi hari ini, percayalah Anda akan mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan itu. Dan dari sebuah pengharapan itu akan lahir sebuah mujizat. Mulai dari mujizat yang mungkin kelihatannya masih kecil. Tapi saya tahu tidak ada mujizat yang kecil di dalam Tuhan. Tapi ada
sampai akhirnya ada sebuah jawaban dari doa Anda yang mungkin bertahun-tahun. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk masuk membangun kehidupan doa. Karena kehidupan doa itu tidak bisa hanya dilakukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi itu adalah sebuah konsistensi yang terus menerus. Pagi ini ketika Anda merasa saya sudah lama tidak pernah berdoa, saya sudah lama tidak membangun kehidupan doa saya hanya berdoa ketika saya mau tidur, ketika saya bangun, meminta pimpinan Tuhan. Tapi saya nggak pernah membangun hubungan dialog saya dengan Tuhan. Artinya Tuhan mengasihimu Bapak Ibu sekalian. Tuhan memanggil Anda untuk kembali. Hari ini bangkit dari kekecewaanmu, bangkit dari keputusan asamu. Hari bangkit dari posisimu yang hari ini ada di lowest. Hari ini bangkit, Tuhan ada menunggu Anda. Lewat apa? Lewat doa. Gak ada yang lain. Ternyata saya baru tahu ketika saya ditanya apa temanya. Saya ada beberapa tema dan dipilih satu tema ini. Saya tahu ternyata pengharapan tidak mengecewakan itu adalah lewat doa. Gak lewat yang lainnya. Gak lewat sebuah konseling, gak lewat sebuah penumpangan tangan, gak lewat sebuah nubuatan. Tapi ternyata lewat doa. Wow, sungguh luar biasa. Pagi ini saya tahu kehidupan doa Anda akan diubahkan Tuhan. Semua pemisah-pemisah, semua tembok-tembok antara kita dengan Tuhan itu sedang dipecahkan. Di dalam alam roh yang terjadi shifting. Apakah itu, entah itu intimidasi, entah itu dosa masa lalu, Tuhan sedang merombaknya. Pagi ini saudara. Karena Tuhan menginginkan Anda kembali kepada Dia. Bahkan di Ibrani dikatakan, ini ayat saya yang terakhir sebelum kita akan berdoa. Pengharapan itu, Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya tahu di perjanjian baru tabir itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia naik di kayu salib, dia menjadi tabir itu sendiri. Hari ini bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan kalau nggak lewat doa? Bagaimana kita bisa mendapatkan pengharapan itu kalau nggak lewat doa? Doa adalah jawaban Anda satu-satunya. Mari bangun kehidupan doa Anda. Bahkan kemarin saya sudah lama nggak ketemu sama teman saya, mungkin hampir sudah 5 tahun. Tiba-tiba dia menelpon saya. Dia langsung menceritakan kondisinya. Dia bilang, puji Tuhan, saya dikuatkan lewat prayer online. Puji Tuhan, saya masuk CG. Di dalam CG ada prayer online. Setiap hari ini. Setiap hari saya dikuatkan. Dan hari ini kondisiku belum berubah, tapi saya sudah dikuatkan. Wow, itu mujizat ketika kita membangun kehidupan doa. Saya nggak perpanjang firman hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mulai bangun altarnya Tuhan. Di rumah-rumahmu, di jalan, ataupun di mana di kantor engkau berada. Bahkan di tempat engkau berlibur saat ini. Mari kehidupan doa kita bangun sejak hari ini. Silakan Wijian. Yes. Dalam naunganmu ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, Yes. membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya
Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari kita angkat tangan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sekali lagi, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pagi hari ini izinkan saya berdoa bagi setiap Anda yang kecewa kepada Tuhan. Mungkin Anda juga nggak sadar kalau Anda sedang kecewa kepada Tuhan. Ketika Anda merasa kenapa doaku nggak dijawab, kenapa aku semakin jauh daripada Tuhan, kenapa dan kenapa. Hari ini biar Tuhan memulihkan hatimu. Ketika hari ini Anda merasa putus asa, hari ini Tuhan mengangkat setiap rasa kecewa di hatimu. Hari ini aku berkata kepada manusia rohmu, bangkit. Bangkit manusia rohmu. Hari ini aku berkata kehidupan bagi manusia rohmu yang bisa mengalahkan setiap mayat-mayat kecewa di dalam hatimu. Mayat-mayat keputusasaan. Hari ini kami hardik itu. Kami hardik itu menjadi sebuah kehidupan. Menjadi rasa takut dan gentar akan Engkau. Menjadi rasa syukur. Menjadi rasa kagum dan hormat akan Tuhan. Mari bangun manusia rohmu lewat kehidupan doa sejak hari ini. Bangun manusia rohmu. Syikirikanama sikirikanama ya raba ya raba. Mata Tuhan melihat setiap Anda dan tangannya menjamah sampai ke dalam hatimu yang terdalam. Kirikanama ya. Tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Mari rasakan Tuhan. Mari alami Tuhan pagi ini. Alami Tuhan. Kirikanama sikiri. Tuhan, kami minta terjadi kebangkitan orang-orang Kristen pada pagi hari ini. Kebangkitan anak-anak-Mu Tuhan. Kebangkitan terjadi, kebangunan rohani terjadi Tuhan. Kebangunan rohani terjadi bukan hanya pada KKR, tapi pagi ini Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengakui siapa Tuhan dalam hidup kami. Kami kembali kepada jalan-Mu. Di situ kebangunan rohani terjadi. Kebangunan rohani terjadi bagi keluargamu. Mari standing in the gap bagi keluargamu. Apapun yang dialami oleh keluargamu hari ini. Ketika ada satu orang yang berdoa itu cukup, Tuhan berkata. Satu orang yang berdoa itu cukup. Biar engkau bangkit bagi keluargamu hari ini. Ketika perusahaanmu ditimpa oleh berbagai macam masalah. Bahkan sekalipun engkau bukanlah business owner-nya, engkau adalah employee-nya. Percayalah, satu orang dari engkau itu cukup untuk mengalahkan 1.000 musuh sekalipun. Karena jika Allah di pihakmu, siapa lawanmu? Tidak ada. Hari ini, kalau gerejamu juga mengalami masalah, kalau gerejamu mengalami masalah, satu orang, hanya Tuhan butuh satu orang lutut yang berdoa. Di situ cukup. Mari bangkit. Tuhan hamba-Mu berdoa. Memberkati setiap satu orang demi satu orang ini Tuhan. Entah mereka pria, entah mereka wanita, entah mereka tua muda. Tuhan memakai setiap orang yang mau. Tuhan memakai setiap orang yang mau. Terimalah
Pengurapan yang daripada Tuhan Yesus sendiri turun atas kehidupanmu saat ini, mengalir sampai ke manusia rohmu, membangkitkan kehidupanmu. Ada rasa lapar dan rasa haus akan kau. Jadi yang kedua, saya mau berdoa bagi orang-orang yang sakit. Mari letakkan tanganmu di tempat di mana engkau sakit. Hari ini tentunya sakit penyakit itu bukan datang daripada Tuhan. Sakit penyakit itu bukan datang daripada Tuhan, tapi Tuhan hendak menyatakan kuasanya lewat kehidupanmu. Apalagi hari ini engkau yang atau keluargamu yang masih mengalami yang namanya COVID. Hari ini angkat tanganmu, angkat kedua tanganmu, kita berserah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, engkau pengharapan tidak mengecewakan Tuhan. Di situ Tuhan akan turun tangan. Berdoa Tuhan buat setiap pasien yang masih ada di rumah sakit Tuhan. Kiri kanan masuri di kayara. Mari kita sepakat berbahasa roh. Kiri kuno masuri di kanan ya rabasere. Kiri kanan masuri di kayara. Kiri kayara basyikiri. Kiri kayara basyikiri di kayara. Kibaba baba 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 baba. Kiri kanan maya rabasyikiri di kayara. Alirkan kuasa kesembuhan tuh saat ini. Kami berkata virus-virus COVID dan apapun itu menjadi mati saat ini. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus virus itu menjadi kering saat ini. Tapi ada imunitas tubuh. Imunitas tubuh yang kuat melawan segala virus Tuhan. Di dalam setiap bapak, ibu, saudara sekalian Tuhan. Hari kami minta Tuhan ketika mereka swab hari ini, besok. Hasilnya adalah negatif di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, berdoa buat setiap orang-orang yang sakit. Hari ini Tuhan dimanapun sakit mereka berada Tuhan. Berdoa mengutuki setiap sel tumor, setiap kanker dimanapun itu berada menjadi mati, jadi kering saat ini. Berikan pengharapan Tuhan. Berikan pengharapan Tuhan. Terimalah pengharapan yang baru daripada Tuhan. Terimalah pengharapan yang daripada yaitu pribadi Yesus sendiri yang membangkitkan imanmu, yang membuat engkau untuk melangkah, melakukan apa yang engkau gak bisa lakukan sebelumnya. Lakukanlah saat ini. Dan hari ini percayalah, sakit penyakitmu, tumor itu mengecil bahkan akan hilang. Amin. Dan tentunya engkau butuh pernyataan dari medis, pergi ke dokter. Percayalah, pagi ini ada sebuah hadirat Tuhan. Ada aliran kesembuhan mengalir ke setiap engkau yang sakit tumor, kanker, dan setiap kelainan-kelainan darah. Ya, kelainan darah. Hari orang yang sakit leukemia. Ya, aku berdoa saat ini. Darah Yesus yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu itu menjadikan darahmu diperbarui. Terimalah saat ini kesembuhan daripada Tuhan itu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kiri kanan ya rabasyikiri. Kiri kaya rabasyiki baba 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 ya rabah. Dan yang terakhir saya berdoa bagi Anda yang tahu Anda sedang mengalami kematian rohani. Kelihatannya hidup Anda baik-baik aja, tapi kerohanian Anda kering. Ini panggilan buat Anda yang terakhir. Tuhan tidak melupakan Anda. Seperti Tuhan tidak melupakan janda Sarfat ini. Di tengah-tengah kondisi negara, tempat yang gak mengenal Tuhan. Tapi janda ini diingat hari ini Tuhan juga mengingat Anda. Mari kamu datang kembali kepada Tuhan. Mari kamu letakkan tanganmu di hatimu. Katakan, Tuhan aku mau. Tuhan ini aku Tuhan. Aku kembali kepadamu Tuhan. Aku menyerahkan hidupku, masa depanku Tuhan. Bahkan semua yang ada dalam pikiran, jiwaku, perasaanku kembali kepada Engkau Tuhan. Aku mau bangun altarmu atas kehidupanku. Nyatakan kemuliaanmu lewat kehidupanku. Pakai aku Tuhan. Katakan, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan gak tentu adalah seorang pastor atau orang yang memberikan dirinya kepada Tuhan full timer. Tapi setiap orang yang mau dipakai Tuhan di dalam setiap profesi dan bisnisnya, Tuhan akan memakai Anda dengan cara yang ajaib. Mari, terimalah kemenangan ini bersama dengan Tuhan, karena Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Selamanya Kau Tuhanku. Yes, you are Lord. Mari tinggikan Tuhan. Mari deklarasikan kemenangan itu. Deklarasikan kemenangan itu. Yes. Ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama. Yang terutama hidupku, tak akan ku lepas.
pagi ini terimalah mujizat daripada Tuhan Yesus sendiri turun ke dalam setiap pertama-tama kehidupan kerohanianmu dan akan mengalir ke dalam setiap pekerjaan, kesehatan, pemulihan hubungan dan apapun yang kau butuhkan pagi hari ini. Tapi di akhir semua mujizat itu yang kau pandang hanyalah Tuhan satu-satunya. Seperti janda ini berkata, ternyata benar engkau adalah abdi Allah dan firman yang kau katakan adalah benar. Biar mata kita bukan terpandang kepada manusia, tapi hanyalah Tuhan Yesus satu-satunya yang dikatakan pengharapan tidak mengecewakan akan menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah pemulihan daripada Tuhan. Haleluya. Amin.